Selamat pagi Bapak Beni. Perkenalkan saya Angelina, mahasiswa LSPA jurusan Marketing Komunikasi dengan NIM 231210600154. Berikut akan saya paparkan hasil daripada final exam saya untuk mata pelajaran International Marketing, di mana saya bergerak sebagai seorang global marketing untuk luxury brand Hermes Bag. Nanti berikut slide selanjutnya akan disampaikan hasil daripada pemaparan saya, pemikiran saya untuk soal yang Bapak Beni berikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Eksekutif yang saya hormati. Saya Angelina, Global Marketing Manager untuk Hermes Bag. 1 minggu yang lalu kita ada melakukan pembahasan terkait isu-isu yang terjadi dan berdampak bagi perusahaan kita. Saya diberi waktu 1 minggu untuk memberikan ide ataupun strategi dalam rangka untuk pemulihan daripada merek kita sendiri. Berikut adalah pemaparan ide dan strategi dari saya. Tujuan dari ini semoga Bapak Ibu dapat memberikan feedback yang positif dan membangun, serta juga untuk memberi penambahan sehingga strategi ini dapat segera kita laksanakan. Terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, dikarenakan oleh adanya Trump policy, yang dimana tujuan untuk melemahkan Cina ternyata juga berdampak secara global, terutama di dunia fashion, karena Cina mulai dengan aplikasi TikTok mengungkapkan COGS ataupun harga pokok daripada produksi suatu barang fashion, luxury, high-end. Tentu saja hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa banyak sekali barang-barang high-end ataupun luxury itu biayanya sangat rendah dibandingkan dengan biaya belinya ataupun harga nilai jual. Tentu saja ini berdampak juga kepada kita, Hermes Bag, yang merupakan salah satu barang fashion yang sudah bergerak sejak tahun 2000. Ini mencela daripada brand image kita. Banyak juga pelanggan-pelanggan mulai mempertanyakan, mulai meragukannya. Dan juga pada waktu bersamaan, secara penjualan global kita mengalami penurunan 30%. Dikarenakan isu demikian dan kondisi yang demikian, kita sempat mempertanyakan apakah global marketing terus kita lanjutkan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah kita perlu terus melanjutkan atau tidak, saya akan memaparkan satu chart penjualan dari 2023 sampai 2025. Chart selama 3 tahun ini saya ambil karena saya yakin data ini yang paling relevan, penjualan yang menyatakan data hampir mendekati 100% kondisi pasar terhadap brand kita saat ini. Dalam data ini, memang Cina merupakan negara nomor satu daripada pelanggan Hermes Bag sebanyak 33%. Tetapi Bapak Ibu masih ada negara lainnya yang juga pelanggan besar kita, yaitu dari dalam domestik kita sendiri, US sebanyak 31%, Jepang 17%, South Korea 16%. Lalu ada negara lainnya seperti Indonesia dan Hong Kong yang juga memegang peran cukup besar yaitu sebanyak 3%. Nah, Bapak Ibu, mungkin kondisi saat ini kita melihat penjualan 30% berdampak sangat besar ya. Tetapi untuk global marketing kita perlu terus lanjutkan karena Hermes Bag telah berdiri sejak tahun 2000. Selama 25 tahun kita telah membangun brand, membangun kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita, selalu memberikan nilai dan value. Sehingga kita perlu terus melanjutkan global marketing. Yang pertama kita harus menjaga reputasi brand kita. Dalam kondisi yang demikian, dengan banyaknya exposure di dalam metode aplikasi terkait COGS ataupun barang-barang brand ini, itu dibangun oleh China, ya, dibuat oleh China dengan harga yang murah sehingga harga penjualan kita terlalu overpricing. Itu adalah satu gambaran yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kondisi demikian menurut saya kita perlu lebih tegak lagi, lebih berani lagi untuk global marketing. Kenapa? Karena kita untuk meyakini bahwa kita percaya bahwa brand kita itu berbeda seperti yang disampaikan oleh tersebut atau yang di luaran sana. Agar masyarakat tetap melihat bahwa mereka meyakini dan percaya bahwa kita tetap menjaga kualitas daripada apa yang kita tawarkan dengan harga yang kita berikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, selama 25 tahun ini juga banyak sekali pelanggan-pelanggan yang sudah setia kepada kita. Nah, kita juga perlu terus membangun kesetiaan loyalitas daripada pelanggan itu terhadap brand kita, agar mereka bisa mengabaikan atau
loyalitas mereka terhadap kita bisa, mereka percaya dan juga tidak lebih bisa dikatakan mereka tidak mempedulikan daripada harga ataupun informasi-informasi di luaran sana, tetapi lebih percaya kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di data ini, mungkin Cina adalah negara terbesar, tapi kita masih ada negara-negara lain yang memiliki potensi pelanggan yang besar dan juga negara-negara kayak Indonesia dan Hong Kong yang masih bisa kita gali lagi. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk global market reach. Kita bisa memperbanyak daripada penjualan kita kepada negara-negara di luaran. Sehingga kita bisa mengganti dengan cepat mencari penurunan 30% di negara lainnya. Itu adalah oleh karena itu dengan hal-hal yang berlandaskan alasan itu, global marketing terus kita lanjutkan, harus kita terus gerakkan, bahkan kita mencari cara, melalui storytelling, kita melalui terus membangun event, agar masyarakat menjadi lebih top of mind terhadap kita dan juga nasabah-nasabah loyal makin mencintai daripada merek dan makin percaya sehingga tertimbul ikatan yang lebih mendalam lagi dengan Cremersback. Untuk strategi yang akan kita laksanakan untuk menghadapi kondisi saat ini adalah kita mulai dari kita perlu meriset ulang untuk STP-nya atau segmentasi, targeting, dan positioning yang Kremes perlu lakukan saat ini. Secara segmentasi, karena adanya penjualan yang dari Cina, salah satu pelanggan kita yang terbesar itu mengalami penurunan, sehingga kita perlu melakukan segmentasi secara geografi, kita tata ulang. Untuk saat ini kita jangan hanya fokus kepada negara yang kemungkinan kita loss penjualannya, tapi ya seperti data yang saya sampaikan masih ada US, Jepang, South Korea, dan juga ada Asia seperti Indonesia dan Hong Kong. Untuk global strategi ini kita perlu melakukan segmentasi untuk fokus kepada negara lain. Kira-kira negara mana nih yang masih ada kesempatan untuk perkembangan lebih bagus? Salah satunya Jepang dan South Korea. Serta juga masih ada Indonesia dan Hong Kong, di mana Indonesia adalah dia populasinya cukup banyak, tetapi hanya baru menyumbang ya 2% sampai 1,5 sampai 2%. Di situ kita bisa lebih memperkenalkan agar lebih menarik banyak pelanggan. Lalu juga untuk segmentasi kita perlu lakukan pendekatan psikografik, di mana kita menargetkan daripada calon pelanggan kita karena brand ini menawarkan luxurious dan juga ketahanannya dan eksklusivitasnya, maka kita perlu mencari target-target market spesifik, seperti wanita dengan usia dia di jarak 35 sampai 55 tahun, kita juga perlu mencari dari businesswoman, karir, ataupun dia sosialita, ataupun, eee, merupakan daripada istri-istri government atau istri-istri pejabat ya. Lalu selanjutnya, targeting kita kepada customer yang pertama tentu saja selama 25 tahun kita udah punya nasabah-nasabah loyal. Kita target kepada nasabah-nasabah royal kita. Kita bangun lagi satu hubungan yang lebih mendalam. Kita menjaga juga nasabah-nasabah royal kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Satu, untuk kita membangun hubungan mungkin ada pelanggan kita yang baru mulai storytelling, kita boleh mendekati lagi, menanyakan bagaimana experience dia, lalu juga bisa mengirimkan produk-produk ataupun program-program ataupun pameran baru yang kita buka melalui email ataupun melalui sosial media kepada Kak, lalu untuk menjaga retaining customer, tentu saja ada customer yang sudah 25 tahun bersama kita, mungkin kita boleh kasih gift atau kita mulai kontak kembali, mengundang untuk satu dinner, mengundang kembali, itu untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Lalu satu lagi selecting target, tentu saja ya untuk mengembalikan 30% kita yang hilang, kita kali ini benar-benar akan melakukan penjualan bagaimana secepatnya mencari pengganti 30%. Artinya kita kepada customer-nya kita harus cari yang high potential market, di mana cari customer yang memiliki daya beli yang jauh lebih besar, yang kemungkinan probabilitas membelinya jauh lebih banyak, sehingga bisa segera menggantikan 30%. Saya merekomendasikan dia adalah pertama negara kita sendiri, yaitu di New York, US, dan sekitarnya.
Lalu juga yang kedua Jepang, lalu juga South Korea. South Korea saat ini juga Korea maupun Jepang merupakan negara tetangga. Apabila kita bisa memasuki ke tempat mereka melalui berbagai pendekatan atau kita buka toko baru atau event di negara tersebut bisa mendatangkan pelanggan di mana secara spesifik kita mengadakan gala dinner, mengajak daripada customer-customer kita sebelumnya agar mereka mengundang teman-temannya atau kenalan maupun kerabatnya di mana yang juga memiliki high potensial membeli. Lalu positioning, dalam kondisi saat ini di mana, ada yang menyabarkan bahwa harga pokok daripada barang branded itu sangat kecil, tidak sesuai dengan jumlah atau uang yang dibayar untuk mendapatkan barang, tetapi kita jangan goyah. Kita tetap harus Christmas bag tetap memposisikannya sebagai luxury dan exclusivity. Sehingga kita menyongsong strategi kita bahwa kita adalah barang branded yang berkualitas eksklusif dan juga canggih. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Walau bahwa brand kita selama 25 tahun, kita selalu untuk menjaga kualitas yang terbaik. Dan itu juga pemakai-pemakai brand kita adalah orang-orang yang eksklusif seperti CEO muda, para businesswoman, bisnis karir yang demikian. Lalu yang terakhir ada emotional appeal, di mana kita memposisikan menjalin satu hubungan kepada customer. Bagi mereka yang menggunakan barang kita, itu adalah lambang kesuksesan dia, lambang lambang kebanggaan daripada mereka. Itu juga meningkatkan kepercayaan diri. Itu adalah di mana strategi kita dari segmentasi, kita mulai fokus negara lain, psikografi, kita mencari customer yang memang bisa kita bisa menambah value dalam keseharian dia, dalam lifestyle dia. Targeting, pertama kita mulai dari loyal customer, lalu yang kedua kita mulai mencari high potential buyer, lalu untuk positioning tetap berdiri di dalam luxury dan inklusif, serta membangun satu emotional appeal kepada customer kita. Bapak Ibu, karena kondisi brand image dan juga penjualan kita yang menurun, sehingga global marketing mix strategi kita bermula itu paling penting adalah di dalam produk. Di dalam produk yang pertama adalah untuk mengembalikan image Cronus Bag ini, produk kita perlu terus kita jaga komitmennya premium, artinya high quality dan juga hasil pengrajin yang luar biasa, serta luxury dan juga eksklusivitasnya harus tetap kita jaga, agar pandangan brand image kita yang sudah terbangun selama 25 tahun, ketika diterima oleh masyarakat dalam kondisi saat ini, mereka tetap percaya kepada Chromesback terhadap kita. Lalu juga untuk mengembalikan pangsa pasar yang sudah turun 30% dengan cepat, salah satunya kita perlu membangun atau membuat lini produk yang baru. Apabila selama ini kita hanya produksi tas, mungkin ini saatnya kita untuk membuat produk yang baru seperti gantungan kunci, twinning, terus tali bag, dan banyak barang lainnya, bahkan sampai ke Hedge untuk yang bisa digunakan di tas produk kita dan eksklusif. Dengan demikian akan meningkatkan penjualan dan hopefully bisa mengembalikan daripada penjualan yang turun 30% kemarin. Lalu setelah dari produk di dalam kondisi harga, tentu saja dalam kondisi saat ini Bapak Ibu banyak sekali, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah benar harga yang mereka bayar itu sesuai atau kenapa harganya masih tinggi? Tetapi sebagai brand yang luxury dan juga high end. Kita juga menawarkan kita komitmen di dalam kualitas, sehingga dalam harga pun kita perlu melakukan pemasangan yang prestige pricing. Jangan kita menurunkan harga kita. Tetapi kenapa? Karena kita mau mengajarkan kepada pelanggan, mau mensosialisasikan bahwa harga yang mereka bayar itu sejalan dengan kualitas yang mereka dapatkan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tentu saja harga ini kita fokus kepada value added yang kita bisa berikan kepada pelanggan. Bukan cuma sekedar produk yang berkualitas, tetapi yang kita jual juga bahwa produk ini merupakan hasil karya daripada perajin serta eksklusif.
Sehingga ketika mereka menggunakan produk kita, itu bisa meningkatkan nilai jual, nilai daripada pelanggan itu sendiri. Lebih profesionalitas, atau misalnya menjadi lebih eksklusif, bisa meningkatkan. Jadi produk ini tidak hanya sekedar barang, tetapi bisa meningkatkan nilai daripada pemakainya itu sendiri. Lalu yang ketiga, place. Bagaimana untuk kita mendistribusikan? Seperti sebelumnya telah saya sampaikan bahwa kita dalam segmentasi kita perlu fokus kepada negara lainnya. Salah satu negara tujuan kita ada Jepang, South Korea, Indonesia, dan Hong Kong. Tentu saja untuk menjangkau mereka, kita bisa mempertimbangkan membuka toko di sana yang saat ini belum ada di Jepang, di Korea, di Indonesia, dan juga di Hong Kong. Nah, kita perlu memilih distributor yang eksklusif juga. Kita akan menentukan melakukan riset di mana pembukaan toko ini di yang pusat pembelanjaan yang memang high traffic barang-barang branded-nya. Contoh di Indonesia, kalau saya lakukan riset itu di Plaza Indonesia, banyak sekali barang branded di situ yang memang yang didatangi juga para high potential buyer, para eksekutif, para istri-istri pejabat, itu bisa kita gandeng menjadi partner kita. Lalu juga kita juga dalam penempatan barang untuk distribusi, kita juga boleh mencari butik-butik yang eksklusif. Contoh misalnya di Korea, kita bisa menggunakan butik daripada pemiliknya adalah artis Korea yang terkenal, ya. Eee, Terus selanjutnya juga kita memperbesar lini kita di bagian e-commerce. Mungkin dari beberapa negara ada yang mau beli tetapi kesulitan untuk karena tidak ada toko ataupun stand di situ, kita bisa memperluas di cabang online. Tapi di cabang online ini kita bisa dengan packaging yang lebih bagus, ada bonus yang lebih mendukung, ataupun kita bisa membentuk satu produk yang eksklusif hanya dijual online. Lalu yang terakhir, mungkin kita bisa memberikan pelayanan. Ada virtual assistant yang bisa membantu untuk tanya jawab kepada pelanggan. Tentu saja dengan ini bisa mempermudah para pelanggan mengakses dan membeli, mengetahui daripada Kremes Bag. Yang terakhir adalah promosi. Di dalam bentuk promosi juga masih penting Bapak Ibu, di mana yang posisi kita ketika promosi, kita adalah dengan cara luxury brand communication. Kita mengkomunikasikan bahwa produk yang kita berikan itu adalah yang premium, memiliki nilai seni yang tinggi, unik, eksklusif, karena dibuat oleh para pengrajin kita yang handal. Sehingga bukanlah merupakan produk cetakan pabrik atau produk cetakan mesin yang dicetak secara massal, tetapi ini adalah eksklusif. Yang kedua, dalam promosi perlu penempatan storytelling dan juga emotional appeal di dalamnya. Kita bisa menampilkan bentuk promosi dengan dalam story bagaimana satu produk itu terbentuk dari bahan baku, bagaimana perajin melaksanakannya, menjahit, mengukur, memotong, menghitung satu persatu itu kita tampilkan. Lalu kita menggunakan media itu agar masyarakat memiliki rasa emosi yang terbangun karena melihat daripada bentuk promosi kita. Baik Bapak, itulah adalah global marketing strategi yang bisa saya sampaikan, merupakan ide-ide dari saya, baik tadi daripada untuk menghadapi kondisi saat ini, yaitu memulihkan brand image-nya kita, lalu juga, mencari. Lalu juga, penjualan kita yang turun dari negeri Cina sebanyak 30%. Ini adalah ide-idenya, semoga dapat diaplikasikan. Saya akan menunggu persetujuan dari Bapak Ibu, agar segera bisa saya eksekusi dan saya laksanakan. Terima kasih. Terkait case apabila saya di-hire oleh high-end bag manufacturing company di Cina, di mana founder-nya juga eco-centric orientation, apa strategi yang akan saya lakukan? Eco-centric sendiri adalah di mana mereka hanya mempercayai bahwa budaya mereka yang terbaik, sosial budaya mereka yang terbaik dibandingkan negara-negara lainnya, which is itu adalah hal yang common, yang biasa untuk negara Cina itu sendiri. Nah, tentu saja strategi apabila saya di-hire sebagai
sebagai global marketing manajernya mereka untuk produk demikian. Yang pertama secara produk, di mana produk inovasinya yang akan saya lakukan mengangkat sekali yang namanya budaya Cina. Budaya China itu banyak sekali, dari mana dia punya antiknya, gambar-gambar seninya ya, lalu juga banyak sekali ukiran-ukiran, sulaman yang menjadi kebanggaan warga China itu sendiri. Saya akan melakukan produk inovasi yang berhubungan dengan mengangkat daripada, eee, budaya Cina itu, budaya China itu sendiri. Seperti misalnya tas yang berbentuk bulat biasa, mungkin saya akan bangun dalam bentuk pagoda, lampion, atau gimana. Atau membuat yang namanya sarung tangan yang ada sulaman ya dengan perajin-perajin. Lalu juga mengangkat juga mungkin adalah, barang-barang seperti merupakan salah satu prestisnya adalah kipas ya, kipas di mana ada lukisan ornamen aksara yang berupa syair-syair China. Oke, terus yang kedua, di mana setelah produk inovasi itu dilakukan, saya akan menyusun strategi untuk menguatkan pasar lokal terlebih dahulu. Kita tahu masyarakat China dengan masyarakat yang terbanyak di dunia, di mana dia juga berpengaruh ya untuk brand-brand yang lainnya, brand BHL lainnya. Sehingga sebelum keluar, belum global market, saya akan mengkuatkan domestic marketnya terlebih dahulu untuk mengamankan agar juga bagaimana produk ini bisa dibawa apabila warganya sendiri, negara dari China sendiri tidak bangga, tidak menggunakan atau pangsa pasar tidak besar di negara dia sendiri. Setelah dikuatkan domestic marketnya, maka saya akan melakukan ekspansi international market dengan cara mengadakan pameran ya, pameran terkait produk-produknya, mulai membuka booth-booth yang ada di mall-mall, terus juga saya akan melalui eksklusif e-commerce, terus juga yang terakhir juga mungkin dari web. Nah, di mana ada promosi. Kebetulan sekali bahwa saat ini kondisi Chinese drama juga sedang naik daun, naik tingkat dikonsumsi oleh banyak, warga-warga selain domestik juga warga dari luar negeri yang mungkin saja tidak paham dengan bahasa Cina, yang tidak umum dengan bahasa aksara Mandarin dan juga budaya-budayanya. Saya akan masuk untuk promosinya melalui kolaborasi dengan house-house production, dengan para artis, influencer, dan sebagainya untuk membantu daripada promosi dan perkembangan international market. Lalu yang terakhir adalah education dan awareness, di mana mengedukasikan kepada masyarakat bahwa walaupun ini produk buatan China, tapi dengan high-end ini kita tetap memberikan kualitas yang terbaik. Tidak semua produk Cina itu adalah dengan kualitas yang buruk, kualitas yang tidak baik, kualitas yang jelek. Tetapi kita akan membuka melalui storytelling bagaimana produk ini dihasilkan, lalu mengapa inovasi ini dilakukan sesuai dengan budaya China. Contoh sekali kita mengenal bahwa Cina sering sekali memanfaatkan produk-produk alam untuk pewarna, untuk pengawet, lalu menggunakan alam-alamnya juga untuk dalam sebagai inspirasi tulisan dan juga karya. Ya, 4 hal ini yang akan saya lakukan sebagai Global Marketing Manager, di mana apabila saya di-hire agar produk ini bisa menyusun daripada budaya China negara itu sendiri, lalu juga bisa dikonsumsi oleh market, baik itu domestik maupun, internasional. Terima kasih.